Mohon bantuannya untuk klik tombol like dan subscribe channel ini. Saya doakan rezeki kalian makin lancar. Amin. 1. Indra Syafri istirahat dulu. Kini giliran Shin Tae-yeon yang putar otak siapkan timnas Indonesia. 2. Bek Persija alami cedera. Bisa jadi kabar buruk buat timnas Indonesia. 3. Mengejutkan. Media Vietnam puji timnas U24 Indonesia disebut jadi wakil ASEAN terbaik di Asian Games tahun 2022. 4. Efek Shin Tae-yeon, Jordi Amat pada timnas Indonesia bisa melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. 1. Indra Syafri istirahat dulu. Kini giliran Shin Tae-yeon yang putar otak siapkan timnas Indonesia. Timnas U24 Indonesia telah mengakhiri perjalanan mereka di Asian Games tahun 2022 bersama sang pelatih Indra Syafri. Saat ini giliran Shin Tae-yeon yang harus mempersiapkan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas U24 Indonesia dipaksa harus puas hanya dengan finish di babak 16 besar Asian Games tahun 2022. Setelah ini, pelatih berusia 60 tahun itu bakal beristirahat terlebih dahulu. Dia akan mengemban tugas baru dari PSSI. Pelatih asal Sumatera Barat itu telah langsung diberi tanggung jawab lain setelah berjuang bersama timnas U24 Indonesia. Indra Syafri akan langsung fokus menangani timnas U20 Indonesia. Tugas ini memang akan menjadi tanggung jawab baru baginya. Sebelumnya timnas U20 Indonesia ditangani oleh Shin Tae-yeon. Akan tetapi, setelah Piala Dunia U20 gagal bergulir di Indonesia, akhirnya Shin Tae-yeon fokus kepada dua tim nasional saja. Juru taktik asal Korea Selatan itu diminta fokus menukangi timnas U23 Indonesia dan timnas Indonesia senior. Untuk itu, berhubung belum ada agenda terdekat buat timnas U20 Indonesia, mantan pelatih Bali United ini bakal beristirahat terlebih dahulu. Dia bakal kembali fokus menjadi direktur teknik PSSI sebelum menukangi timnas U20 Indonesia. Saat Indra Syafri dipastikan harus beristirahat, kini saatnya Shin Tae-yeon yang harus segera mempersiapkan timnas Indonesia. Bek Persija alami cedera, bisa jadi kabar buruk buat timnas Indonesia. Bek sayap Persija, Ilham Rio Fahmi, dipastikan tidak ikut skuad asuhan Thomas Doll dalam laga tandang melawan Persis di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 30 September tahun 2023, dikarenakan cedera yang dialaminya. Rio mengalami cedera lutut tepat saat melakukan official training laga melawan Bali United. Dokter Persija, Iksan Eka Putra, mengatakan bahwa Rio mengalami cedera pada lutut kirinya. Kini pemain asal Banjarnegara itu dalam masa pemulihan bersama fisioterapis. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan MRI dan ortopedi, Rio mengalami masalah di lututnya. Sekarang dia sedang melakukan perawatan dengan fisioterapi sambil dilakukan observasi setiap harinya. Doakan cepat sembuh, kata dokter Iksan. Sementara itu striker asal Kroasia, Marko Simic masih dalam tahap penyembuhan di Serbia setelah mengalami cedera kala melawan Persik Kediri 2 pekan lalu. Cepat sembuh ya. 3. Mengejutkan. Media Vietnam puji timnas U24 Indonesia disebut jadi wakil ASEAN terbaik di Asian Games tahun 2022. Timnas U24 Indonesia memang telah gugur di babak 16 besar Asian Games tahun 2022. Akan tetapi, mereka tak hanya mendapatkan kritikan namun ada juga pujian. Timnas U24 Indonesia tampil di Asian Games tahun 2022. Media Vietnam banyak memuji, dan tentu hal ini cukup mengejutkan. Media Vietnam melempar pujian untuk tim asuhan Indra Syafri. Tak tanggung-tanggung,
Mereka bahkan menyebut Garuda Muda menjadi salah satu wakil terbaik Asia Tenggara yang tampil di Asian Games tahun 2022. Dalam ajang multi-event 4 tahunan terbesar di Asia itu, memang ada beberapa wakil ASEAN yang tampil. Sebanyak 4 negara yang turut tampil di Asian Games tahun 2022 adalah wakil ASEAN. 4 wakil tersebut yakni Thailand, Myanmar, Vietnam, dan tentunya timnas U24 Indonesia. Mereka memang tampil di ajang ini, tetapi hanya 3 wakil yang mampu melaju hingga babak 16 besar Asian Games tahun 2022. 4. Efek Shin Tae-yong, Jordi Amat pada timnas Indonesia bisa melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat, menilai bahwa peluang skuad Garuda cukup besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, skuad Garuda akan mengawali langkah mereka di babak kualifikasi melawan Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Pada aturan terbaru, ada 8 tempat bagi tim asal Asia yang bisa berlaga di putaran final. Jordi Amat menjelaskan, aturan baru ini cukup memberikan keuntungan. Pasalnya, tim asal ASEAN memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia. Kesempatan ini akan dimaksimalkan skuad Garuda agar mimpi tersebut bisa tercapai. Pemain asal JDT ini menambahkan bahwa mereka harus fokus pada setiap pertandingan. Salah satunya dengan tidak memandang remeh Brunei Darussalam di putaran pertama babak kualifikasi. Pasalnya, hasil di laga tersebut menentukan langkah mereka selanjutnya. Selain dari sisi pemain, Jordi optimis Shin Tae-yong sudah mempersiapkan strategi terbaiknya di kualifikasi Piala Dunia nanti. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut cukup percaya diri skuad Garuda bisa melangkah jauh di ajang ini. Bahkan, bisa jadi mereka mampu memanfaatkan peluang untuk berlaga di Piala Dunia yang jadi mimpi bersama.